Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musdalifah dari jurusan Psikologi Islam Lokal C 2021 dengan NIM 21010304027. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Pengantar Filsafat dengan dosen pengampu Bapak Ridatullah Asyabani MAG. Untuk soal yang pertama, apa yang kalian pahami mengenai filsafat? Apa saja ciri-ciri dan objek kajiannya? Filsafat itu merupakan suatu ilmu yang membahas atau mengkaji mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum terkait segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Atau bisa juga dikatakan bahwa filsafat itu untuk mengetahui kebenaran dari adanya sesuatu yang ada di muka bumi ini. Adapun ciri-ciri dari filsafat yaitu yang pertama, universal, artinya menyeluruh. Maksudnya di sini bahwa pemikiran dalam filsafat itu luas dan bukan hanya mencakup satu aspek saja, melainkan bisa mencakup beberapa aspek. Yang kedua, radikal. Maksudnya, pemikiran dalam filsafat itu lebih mendasar dan lebih mendalam. Yang ketiga, sistematis. Maksudnya, dalam berfilsafat kita itu harus mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis. Nah, ketiga ciri-ciri inilah yang merupakan ciri-ciri umum dari filsafat. Namun, ada beberapa pakar ahli yang menambahkan ciri-ciri dari filsafat, yaitu deskriptif. Maksudnya, dalam filsafat itu uraiannya terperinci dalam menjelaskan sesuatu. Selanjutnya, kritis. Maksudnya dalam filsafat itu tidak serta-merta menerima begitu saja informasi atau pernyataan ataupun berita begitu saja, namun harus diteliti terlebih dahulu kebenaran dari pernyataan tersebut. Selanjutnya, analisis. Maksudnya dalam filsafat itu kita harus mengkaji berita atau informasi secara terperinci. Selanjutnya, evaluatif. Maksudnya kita harus bersungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi. Ciri yang terakhir yaitu spekulatif. Artinya manusia itu tidak dibatasi hanya pada pengamatan lahiriah saja, melainkan manusia itu dapat berupaya dalam menerka-nerka, mengandai-andai terkait persoalan yang sedang dihadapi. Adapun objek kajian dalam filsafat itu ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta berikan contohnya. Ontologi secara singkatnya yaitu membahas segala objek yang ada di sekitar kita, bahkan segala yang ada di alam semesta ini. Ontologi membahas mengenai hakikat yang ada di muka bumi ini berdasarkan logika. Contohnya yaitu seperti pembahasan dalam pendidikan agama Islam, yaitu bagaimana sikap guru terhadap murid dan bagaimana sikap murid terhadap guru, serta bagaimana sikap guru dan murid terhadap lingkungannya. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi itu membahas mengenai sumber pengetahuan manusia dan bagaimana metode yang dilakukan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu pembahasan dalam pendidikan agama Islam yang mana sumbernya itu mengambil dari Al-Quran dan kitab-kitab lain yang sesuai dengan pengetahuan yang ada. Misalkan nih mengenai adab kesopanan yang telah diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bebas dan tidak terikat dengan agama atau filsafat. Contohnya pembahasan dalam pendidikan agama Islam, misalkan nih, bagaimana kita harus bersikap baik terhadap lingkungan, terhadap guru, bahkan terhadap sesama kita, sesama teman, dan sebagainya. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan mengenai rasionalisme, empirisme, dan kritisisme, serta berikan contohnya. Rasionalisme yaitu paham yang didapat dari pengetahuan dan akal budi manusia. Sedangkan empirisme yaitu paham yang berdasar pada pengalaman. Nah, contohnya, misalkan nih ada orang yang memberikan pernyataan bahwa air itu panas karena dimasak di api.
Nah, di sini paham rasionalisme akan langsung percaya begitu saja bahwa air itu memang benar-benar panas. Namun di sini paham empirisme tidak langsung percaya begitu saja. Dia harus merasakan terlebih dahulu apakah air itu memang benar-benar panas ataukah tidak. Paham empirisme harus membuktikannya terlebih dahulu. Nah, jika nantinya terbukti bahwa air ini benar-benar panas, maka paham ini akan percaya dan membenarkan pernyataan tersebut. Adapun kritisisme yaitu aliran yang muncul untuk memersatukan aliran rasionalisme dan empirisme. Paham ini beranggapan bahwa pengenalan manusia itu diperoleh atas dua unsur, a priori yaitu pengetahuan bawaan dari kecil, dan a posteriori yaitu pengetahuan berdasarkan dari pengalaman sejak kita kecil hingga besar. Contohnya, bahwasanya nih di era COVID-19 yang hoaxnya itu semakin banyak beredar di sekeliling kita, yang lebih dari biasanya, yang mana hal itu perlu kita kritisi, yang mana dalam hal ini kita dapat menggunakan pemikiran dari Immanuel Kant dalam mengkritisi suatu berita yang beredar agar kita dapat menemukan jawaban yang valid dari berita itu. Kemudian agar kita juga tahu apa yang harus kita lakukan terhadap berita tersebut. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengenai hubungan dari filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Antara filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Dari aspek sumbernya sedikit berbeda, yang mana filsafat dan ilmu itu sumbernya dari akal dan rasio, sedangkan agama itu sumbernya dari wahyu, yang mana sumber dari agama itu sudah mutlak kebenarannya. Adapun dari aspek objeknya, filsafat itu lebih jauh atau lebih luas objek kajiannya dibandingkan dengan ilmu, yang mana jika ilmu itu membahas objek kajiannya itu fisik saja, di sini filsafat membahas bukan hanya fisik melainkan juga membahas mengenai metafisik. Namun kembali lagi bahwa filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan itu saling berkaitan dan sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh dari hubungan filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan itu dari kelahirannya, yang mana ilmu pengetahuan itu lahir atau berawal dari filsafat, sedangkan filsafat itu berawal dari agama. Pertanyaan yang kelima, bagaimana penerapan etika dan estetika dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Di zaman modern saat ini, yang mana teknologi sudah sangat canggih, ilmu pengetahuan juga sudah sangat maju, maka perkembangan penerapan etika dan estetika dalam kehidupan sehari-hari itu dapat menuju pada masyarakat yang lebih unggul dan bermartabat. Contohnya yaitu mengaplikasikan etika dan estetika dalam persahabatan, saling berbagi kebahagiaan, kesedihan, bahkan penderitaan. Karena dengan bersahabat akan membawa kita untuk lebih mengenal karakter pribadi seseorang yang lebih unik dan lebih khas. Selanjutnya pertanyaan yang keenam yaitu, jelaskan perbedaan filsafat pada masa Yunani, abad pertengahan, Renaissance, dan masa modern. Adapun filsafat Yunani kuno. Secara umum, karakteristik dari filsafat Yunani kuno itu adalah terkenal dengan paham rasionalismenya, yaitu suatu pemahaman tentang sebuah. Adapun pada abad pertengahan, yaitu pemikirannya ditandai dengan kesatuan dan keutuhan. Dalam abad pertengahan ini ada beberapa karakteristik yang sangat terkenal, yaitu yang pertama, pada abad pertengahan ini cara berfilsafatnya itu masih dipimpin oleh gereja. Yang kedua, filsafatnya itu dalam ajaran Aristoteles. Dan yang ketiga, filsafatnya itu dengan pertolongan Augustinus. Adapun masa Renaissance, yaitu dikenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia. Pada abad ini, pikiran manusia itu masih dikungkung oleh gereja. Awal dari abad ini yaitu kebebasan pemikiran manusia itu masih dibatasi, hingga akhirnya menyebabkan filsafat itu sulit untuk berkembang. Namun pada akhirnya manusia mulai mencari cara bagaimana agar bisa keluar dari abad ini, yang mana hingga akhirnya abad ini dikenal dengan era kebebasan kembali manusia.
Adapun pada masa modern, yaitu sudah mulai ada perubahan pada pola berpikir dari manusia. Manusia mulai menyadari bahwa dirinya itu sebagai subjek. Manusia sebagai individu di zaman modern sudah bisa mengetahui kenyataan dengan rasanya sendiri. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketujuh. Apa perbedaan dari filsafat Islam dan filsafat Barat serta berikan contohnya? Filsafat Barat itu selalu mengutamakan kebenaran akal daripada wahyu, sedangkan Islam itu selalu membuat kebenaran akal selalu terbukti dengan kebenaran wahyu. Filsafat Barat itu lebih kepada akal dan pemikirannya itu bercorak bebas dan radikal, sedangkan filsafat Islam itu berlandaskan wahyu dari ajaran Islam. Adapun contohnya, misalkan nih, kita mendapat sebuah persoalan atau permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menggunakan filsafat Islam ini dalam mencari solusi, yaitu kita bisa membuka kitab suci Al-Quran untuk mencari solusi apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan yang sedang kita hadapi tersebut. Sedangkan pada filsafat Barat, bisa saja mereka itu tidak mengambil landasan dari kitab suci, melainkan mereka itu hanya berlandaskan pada akal dan pikiran mereka sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.